CH Zainuddin HS, mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM PPG 2554011120053. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMK Raudhatul Ulum Suren Ledombo. Berikut video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk anggota kelas, siswa kelas 10 hari ini apakah masuk semua? Masuk semua. Tidak ada yang berhalangan hadir ya? Ya. Baik. Pada pagi hari ini kita sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dengan dimulai. Baik, anak-anakku sekalian, kita masih semangat ya untuk belajar ya. Sebelum kita masuk pada kegiatan pada pagi hari ini, kita pencegahan dulu ya. Pencegahan dulu. Kita Pak Guru nanti bilang selamat pagi. Yang kedua semangat pagi. Kalian bilang pagi luar biasa. Begitu ya? Ya. Oke, siap? Ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, sudah. Oke, anak-anak sekalian. Hari ini sebelum pelajaran kita mulai, kita sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Republik Indonesia, marilah sebentar kita menyanyikan Indonesia Raya ya, lagu Indonesia Raya. Pernah dengar ya akhlak itu ya, tata krama itu pernah dengar? Ya. Nah, kira-kira ada yang punya gambaran tidak? Akhlak itu apa? Perilaku baik terhadap orang lain. Nah, perilaku baik terhadap orang lain. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira akhlak itu apa? Ayo, kira-kira ada yang mau menambahkan akhlak itu apa? Monggo, ayo, apa? Apa? Yang tadi Mbak Widi bilang perilaku baik terhadap orang lain. Sebelum Pak Guru menjelaskan apa itu akhlak, perilaku baik, perilaku tidak baik, nah, mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada sudah? Oke. Kemudian sebagai gambaran, kira-kira kelas ya, ketika dikaitkan dengan akhlak, kira-kira kelas yang ingin kalian punya itu kelas seperti apa? Yang bersih ya, punya teman yang baik gitu ya, tidak suka membuli gitu ya. Nah, kenapa? Tidak memilih teman itu sebagai contoh. Nanti kita kita kaitkan dengan akhlak itu seperti apa? Tentunya kalian mondok sekolah itu punya gambaran kan ya? Nah, saya itu pengen punya teman seperti ini.
saya tuh pengen punya teman sekelas seperti ini, maka itu juga bagian dari gambaran akhlak. Yang mana nanti akhlak itu akan kita definisikan, akan kita gambarkan lebih detail pada materi kami. Gitu ya, sudah punya gambaran kaitannya dengan kelas itu ya. Nah, mau di kelas, mau di luar, itu kita punya gambaran. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak. Ya. Pada tahap pertama kita akan belajar akhlak itu apa sih? Gitu ya. Kalau katanya Mbak Willy tadi itu apa, Mbak? Perilaku baik terhadap orang lain. Kita simak sedikit kaitannya dengan akhlak. Ya. Sudah siap catatannya ya? Nah, catatannya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi yang penting saja dicatat kaitannya dengan akhlak. Ayo disimak. Ya. Ya, secara bahasa akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ulukun. Ya, mempunyai pengertian budi pekerti. Ya, budi pekerti. Secara terminologi, akhlak mempunyai arti ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk. Ya, secara terminologi pengertian lebih luas ya, akhlak itu adalah perilaku ya. Ini Apa sih yang dimaksud dengan akhlak atau tabiat? Secara terminologi, akhlak mempunyai arti ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk. nah, itu ya. Jadi secara lebih luas, secara terminologi pengertiannya akhlak itu adalah ilmu yang membedakan, yang ketika dengan ilmu itu kita bisa membedakan antara baik dan buruk. Itu namanya akhlak. Ya. Kalau secara bahasa akhlak itu dari ulukun yang mempunyai arti budi pekerti. Kemudian secara pengertian lebih luas ya, secara terminologi akhlak itu mempunyai pengertian apa? Kita lanjut. Perkara yang terbaik dan tercela tentang perkataan atau perbuatan Yang baik dan tercela. Itu ya. besar dari tertib. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan. Ya. Menurut Imam Ghazali ya, akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kita tidak perlu berpikir, oh ini baik ya, ini buruk ya. Akhlak itu tidak perlu kita mikir, oh ini baik, ini buruk, gitu ya. Dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, sekarang tujuannya apa sih kira-kira kok kita itu perlu belajar akhlak? Ini tujuannya. Dalam Islam adalah untuk membantu diri dan menjadi kuat. Ya. Akhlak itu tujuannya, kenapa kita harus belajar akhlak? Tujuannya untuk membentuk individu yang memiliki kualitas terpuji. Ya, tujuannya untuk meraih keridhaan Allah. Nah, akhlak itu ada dua macam. Nah, yang pertama akhlak itu ada dua. Yang pertama itu akhlak muda, akhlak yang sesuai dengan tuntunan dan syarat Islam, sesuai dengan Al-Quran. Gitu. Tuntunan syariat Islam ada beberapa aspek yang memuat kebalan akhlak yang muda, yaitu seperti sabar. Ini contohnya. Nah, contoh akhlak muda itu sabar, Memberi pujian, amanah, tanggung jawab, dan bersedia kegiatan, berbakti kepada
antara kedua orang. Ada kesulitan? Baik, membantu juga ya. Yang sini sudah. Langsung tulis ke sini, tidak apa-apa. Anunya dulu, ininya. Oh iya. Yang sudah selesai duluan nanti bisa ajukan tangan untuk membaca, menyampaikan kira-kira apa hasil dari tugas kelompoknya. Jadi saat ini tugasnya itu mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan tugas di masing-masing kelompok.
kesulitan? Tidak ada. Tidak usah banyak-banyak, apa 3?
Yang dicari tahu itu misalnya kaitannya dengan sifat tercela, misalnya masalahnya itu berbohong misalnya. Kira-kira dampaknya itu apa? Sudah? Nah, kelompok berapa? 3 sudah selesai. Sudah, kelompok 3. Nah, kemudian juga dicari tahu kira-kira solusinya apa. Setelah ketemu dampaknya misalnya apa, solusinya apa. Ya, di bawahnya tulis di bawahnya. Ya, kita tidak hanya masalahnya yang ketemu, tapi juga solusinya juga ketemu. Ya, ya kira-kira apa? Nah, sehingga itu tidak terjadi lagi. Ya. Ya. Apa misalnya apa? Ya, itu saja solusinya. Nanti bisa menyusun dengan reaksinya. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4 sudah. Kelompok 2. Kelompok 1. Sudah selesai? Ya, baik. Kelompok 2 sudah mau selesai apa masih lama? Sudah. Kelompok 1. Tinggal 2 kelompok. Setelah ini anak terpuji, sehingga hal-hal semacam itu tidak kita lakukan, yang tidak baik itu tidak kita lakukan dalam kehidupan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas.
apa yang perlu kita refleksikan? Paham ya? Sudah ya? Sudah? Kita selesaikan ya. Refleksinya sudah selesai. Kemudian ada sedikit yang Pak pesankan bahwa ya, kelas yang baik itu dimulai dari anak yang baik. Begitupun juga hidup yang baik dimulai dari anak yang baik. Oke, anak-anakku sekalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Kita tutup kelas pada pagi hari ini. Oke, ya. Termasuk nanti ya, nanti setelah kelasnya pulang ditutup, bagaimana kelasnya kembali bersih, kembali rapi, karena itu seperti yang disampaikan tadi bahwa kelas yang baik dimulai dari anak yang baik, kehidupan yang baik dimulai dari anak yang baik. Oke, anak-anakku sekalian, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan doa ya, yang akan dipimpin oleh siapa tadi? Yang mimpin tadi Mbak Windy ya. Gantian mungkin Mbak siapa? Mbak Hotin mungkin? Ya, ayo Mbak Hotin. Terima kasih. Saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan salam. Anak-anakku sekalian, hati-hati ketika pulang. Selamat sampai di pondok ya, sampai di pondok, sampai di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.